dulu. Jadi inilah kenapa sholat itu ditentukan waktunya. Jadi akhirnya sholat dari dulu disyamsi ila usakilai Al-Quran al-Fajr. Ya, secara fisik maknanya bisa kita pastikan dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk sholat. Belum lagi ini kita bicara tentang khusyuknya sholat. Wah, kalau sholatnya khusyuk lebih dari panjang nih. Sholat yang khusyuk itu terjadinya hormonal disruption istilahnya. Nah itu artinya beda-beda lagi. Lebih berjauh. Nanti kapan-kapan mungkin bisa kita membahasnya bagaimana. Kalau kita sholat khusyuk itu badan kita sehat, jantung kita, pankreas kita membutuhkan hormon oksitosin itu didapat dari sholat yang khusyuk. Waktunya dijaga, kekhusyukannya dijaga, itu luar biasa. Kalau ada orang bikin senam jantung sehat, ya mestinya kita bikin kampanye juga sholat jantung sehat. Nah itu bikin sholat jantung sehat. Kenapa orang susah sholat? Kenapa anak-anak muda kita susah sholat? Karena mereka nggak lihat benefitnya. Benefitnya cuma kayak abstrak gitu. Oh nanti kamu masuk surga. Ya itu nanti gitu kan. Tapi padahal benefit langsungnya itu sekarang nggak ada. Nah, itu jadi salah satu yang harus kita jelaskan kepada diri kita. Habis zuhur digunakan untuk tidur itu gimana tuh? Habis zuhur. Iya, tidurnya setelah zuhur. Setelah zuhur. Makanya di waktu zuhurnya jangan tidur. Makanya tadi saya ada yang nyontok tadi saya mau kita biasa tidur sholat Jumat gitu. Makanya nanti kalau ada jemaah atau yang jadi presiden, tolong saya titip liburnya bikin hari Jumat supaya orang nggak ngantuk sholat Jumat. Orang kan ngantuk sholat Jumat kan, ya katakanlah kebanyakan karena capek berangkat kerja naik kereta dari pagi gitu kan, kupet-kupetan terus kerja, nanti kerja naik kereta dari pagi gitu kan, kupet-kupetan terus kerja, nanti siang nih sholat Jumat kena AC, udah berangkat lah dia di sini. Jadi kalau sholat Jumat kena AC, udah berangkat lah dia di sini. Jadi kalau libur kan enak, terus kita bisa bawa anak-anak kita, bapaknya bawa anaknya sholat Jumat, ayo duduk di sini sholat Jumat dengerin khotbah dan khotbah gitu. Ya, jadi yang penting jangan di waktu sholatnya, setelahnya mah itu sunnah tidur kalau bagus gitu ya. Iya yang baik itu kalau tuh sebelum duhur atau setelah duhur. Ada dua pendapat tadi, silakan mau ambil yang mana, asal jangan dua-duanya aja. Padahal mau ngambil itu. Kan biar dapat sunnahnya ini ya. Dua. Ya. Oh, Pak Andrea model ke Pak Herman. Iya. Kalau ada orang yang sebentar tidur gimana? Ya. Penyakit. Terus terang itu ada namanya sleep deprivation ya namanya itu ya. Jadi itu semacam symptoms gejala yang tentu saja berasal dari sesuatu yang keliru. Jadi harusnya memang tidur itu tidak tidur itu harusnya bisa dikendalikan dan tidur itu memang harusnya sangat berkualitas. Jadi tidur itu sedikit tapi berkualitas, deep sleep gitu. Jadi sleep deprivation saya juga dulu pernah begitu. Itu banyak faktornya, jadi bisa kita kendalikan. Salah satunya dengan membiasakan waktu tadi, ya, termasuk ya bapak ibu ya, bapak ibu lagi, bapak anak-anak kecil itu, saya dapat pelajaran besar ini dari beberapa teman itu. Jadi kalau anak-anak bayi itu biasanya kan ibunya bapaknya jadi nggak bisa tidur karena dia malu bangun kan. Sebenarnya dia masih pakai jam maukut waktu dia masih di dalam kandungan itu. Belum berubah maukutnya, maka dia begitu. Nah, caranya gimana kita ubah maukutnya dia seperti maukut kita? Yaitu apa? Kalau dia mau tidur, jangan kasih tidur di waktu yang seharusnya tidak tidur. Nanti begitu waktu tidur, dia akan tidur. Gitu. Sehingga bapaknya, ibunya nggak jadi harus melek di waktu malam dan akhirnya kekurangan tidur, akhirnya terganggu semuanya. Enggak. Gitu. Karena dia masih pakai mau sama orang kayak jet lag.
Orang dari Amerika kemari, kita tidur dia nggak bisa tidur. Kenapa? Dia masih pakai jam biologis sana. Dan harus ubah jam biologis kita. Lalu dia bisa tidur. Anak dari kandungan 9 bulan dia nggak tahu waktu di dalam itu kan cuma di dalam begitu lahir dia masih pakai waktu itu. Nah, buru-buru kita ubah caranya, jangan biarin dia tidur ketika bukan jam tidur. Jadi jadi dia ya. Kita pengennya kadang kalau bayi kan dia tidur terus. Nah iya. Jadi jam tidur ini kemarin ada jamaah umroh Februari saya berangkat nih. Satu jamaah itu anaknya masih 3 tahun Pak. 2 tahun ya, sampai 2 tahun bawa anak. Masih nyusu kok, kurang dari 2 tahun kayaknya deh, masih nyusu. Masih kecil anak itu. Saya dalam hati gini, waduh, gawat nih bawa anak nih. Karena selalu dalam perjalanan umroh bolak-balik itu dengan bawa jamaah di pesawat pasti aja kalau bawa anak kecil pasti nangis. Pasti nangis dan itu udah bikin ini deh, bikin capek dah kita ini. Ini anak gak nangis, gak nangis main, suruh kemari, tawa. Hebatnya di waktu dia berangkat itu tidur, nanti kira-kira 2 jam sebelum nyampe landing di Madinah dibangun dan segar dia. Gitu. Dibuat kayak gitu, dilatih kayak gitu. Jadi beberapa hari sebelumnya, terus saya tanya, dilatih. Kita berangkat jam sekian, nanti nyampe jam sekian. Dia dilatih tidur di jam segini, bisa ternyata. Wah saya bilang hebat juga. Jadi dia pikirannya sederhana, dia nggak mau ngerepotin orang. Gak mau gara-gara cucunya, gara-gara anaknya, orang semua jadi pada repot gitu. Wah saya bilang, mantap, bagus sekali kok, top, saya bilang. Dan bisa ternyata, bisa. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan. Kalau sambung saya jawab semua, kalau nggak gitu. Untuk pertanyaan pertama, seberapa besar pengaruh faktor hereditas atau keturunan terhadap penyakit yang diderita seseorang? Apakah itu lebih besar ketimbang faktor eksternal? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa waktu sholat itu pola waktu yang ada pada sholat ternyata cukup besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Lalu bagaimana dengan pola gerakan yang ada dalam sholat? Apakah itu juga menentukan atau mendukung terhadap kesehatan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah pola makan terhadap kesehatan itu cenderung menyebab terjadinya atau timbulnya penyakit? Saya rasanya itu Ustaz. Terima kasih Pak. Jadi 3 pertanyaan menarik sekali. Saya lupa ingat apakah kita pernah membahas tentang tasyahud di sini? Tasyahud pernah? Kenapa tasyahud itu harus tangan kanan? Belum ya? Janji aja. Oh gitu ya? Janji. Kita harus melirik ke tasyahud. Iya itu. Itu untuk pertemuan berikutnya katanya. Oh gitu, iya berarti. Karena itu menjelaskan LGBT kalau. Oh iya benar-benar. Nah ini makanya gini Pak, mumpung ada Pak RW, ada Pak Andrea juga nih. Pak gini, jadi Masjid Rodotul Jannah sama Masjid At-Tawar. Tadi sebentar Pak ya sebelum jawab ke situ. Saya usulkan pengajiannya saya lewat Zoom aja, ditampilkan di sini Pak. Yus sudah sering melakukan tuh di bulan depan saya ngaji ini lagi di Rodotul Jannah kan pulang saya. Kita bisa maju terus, banyak jadi yang bisa kita dapat. Jadi barengan kalau Jannah di sini, sayanya dari rumah pakai Zoom begini, nanti bisa tanya jawab juga. Pak Yus sudah sering melakukan. Kalau perlu kita beliin, kita patungan ya Pak Yaman untuk beliin yang lebih bagus supaya gambarnya lebih cakep, lebih cerah. Gitu juga di Rodotul Jannah Pak RW. Jadi kita bisa banyak yang kita pelajari. Kalau begini kan nanti bulan depan
bulan depan saya mungkin nggak bisa gitu, nanti saya nggak lompat lagi gitu. Dan yang kedua, kita bisa banyak Pak, nggak sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali, nggak ada masalah kan. Harusnya sebulan sekali di sini sama, besok rencana sama gitu, bulan depan lagi sebentar. Jangankan sebulan, 2 jam kita pulang juga lupa lagi apa yang kita belajar, kan kita harus cepat gitu. Jadi usul saya lebih bagus gitu, lebih efektif. Pakai ini nanti bisa tanya jawab juga pakai ini. Pak Yu sudah ahlinya dah, itu udah di tempat dia selalu begitu. Jadi orang di mana tetap bisa menyaksikan, tetap bisa ngasih pertanyaan, saya menjawab juga gitu. Dan materinya bisa kita tampilkan dengan bagus di sini. Ya, oke. Sekarang menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. Yang pertama saya mau nunjukin, bentar, saya punya ini. Saya mau nunjukin betapa ada yang namanya inherited trauma ya. Tapi sebatas apa? Ini panjang penjelasannya sehingga tadi saya bilang kita kalau mau ngaji benar-benar nih emang harus banyak waktunya dan dekat gitu ya. Saya mau nunjukin ini karena penting untuk kita tampilkan. Jadi ada di mana kemarin ya? Di sini. Nah, ini. Jadi luar biasa sebenarnya. Ada yang diistilahkan ACE. ACE itu Adverse Childhood Experiences. Ini penelitian 8 dari 1985 melibatkan 17.000 orang. Jadi sederhananya trauma masa kecil itu sangat berpengaruh kepada kesehatan. Ya, ini ada 10 kategori. Kesehatannya macam-macam nanti. Itu satu. Yang kedua ini saya cepat aja Pak ya. Jadi karena ini tidak bisa kita jelaskan secara sederhana. Di sini ada artikel di National Geographic tentang inherited trauma. Ini diuji kepada tikus ya. Jadi tikus ini tikus yang pertama diberikan wangi khusus, fragrance khusus yang diciptakan, tapi sampai disetrum. Itu ternyata sampai dia mendevelop neuron atau saraf baru di indera penciumannya dan jadi kenapa tikus sering dipakai jadi penelitian? Karena tikus itu paling mirip sama kita. Tikus itu paling mirip sama manusia. Jadi dia di otaknya terdevelop satu ini baru, satu sirkuit baru dari limbik sistem ke sininya. Karena setiap kali diciumin bau yang itu dan disetrum. Ini fragrance atau wangi yang tidak ada dimanapun, memang diciptakan betul, disetrum. Terus dia kawin. Jadi yang uniknya adalah anaknya yang tidak pernah mencium bau itu diberi cium bau itu tanpa disetrum. Diberi cium bau itu begitu dibelah otaknya itu mendevelop neuron yang sama. Lebih dahsyatnya lagi anaknya ini kawin punya cucunya juga yang sama. Gelagatnya adalah salah satunya struggling ketika diberikan ciuman penciuman itu gemetar. Sampai berapa? Sampai 4 generasi. Sehingga ini banyak sekali ini ada buku yang menarik yang membahas tentang itu lebih dalam. Judulnya It Didn't Start With You, cuma memang belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Jadi limbik sistem kita itu paling kuat di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita selesaikan ini. Lewat apa? Lewat sholat yang khusyuk. Lewat hormon namanya oksitosin dan serotonin. Makanya kita nggak bisa sederhana nih, harus dibicarakan dengan lebih detail dan teliti, gitu ya. Nah, jadi ini mungkin sekilas saja. Oke, yang kedua tadi bagaimana dengan gerakan sholat? Tentu saja luar biasa gerakan sholat itu. Salah satunya yang saya pernah janji untuk menjelaskan tentang tasyahud ya. Jadi saya tunjukin juga secara cepat, secara sederhana tentang tasyahud itu dari sini. Jadi saya pikir kita kalau pengen gaji
Jadi harus banyak gitu waktunya gitu. Gak bisa ini sebulan depan lupa lagi, nanti ini lagi lewat lagi seperti yang kita Belum mau bahas. berbulan-bulan kemarin ini. Itu belum jadi kan? Di mana? Bentar, saya lupa. Ini saya mau tampilkan. Gerakan sholat itu luar biasa. Ini tadi yang saya cerita tentang tawaf ya, tawaf itu kaf masal yang ada di dalam otot di dalam betis kita, itu namanya jantung kedua, your second heart nih kalimatnya ini. Ya. Dan yang punya kalau kita itu tawaf ya, itu luar biasa. Kita ini harus dibahas panjang lebar kan? Karena memang membutuhkan pemahaman yang jelas. Yang kedua tentang tasyahud. Ya, tasyahud itu Pak luar biasa. Tasyahud. Bukan. Hadisnya nih. Ya, tasyahud itu. Ya, jadi tasyahud itu adalah pakai tangan kanan. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas pahanya dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke arah kiblat. Berarti apa? Gak boleh pakai tangan kiri. Saya dulu pernah tanya waktu kecil sama guru ngaji saya, kenapa sih gak boleh pakai tangan kiri? Terus saya ingat banget jawabannya, udah jangan banyak nanya yang enggak aja. Begitu juga mengawali tawaf, gak boleh pakai tangan kiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, pakai tangan kanan. Gimana kalau orang tangannya buntung? Maaf ya, orang tangannya buntung. Gak apa-apa. Bahkan kalau tangannya gak ada, pakai isyarat begini gak apa-apa. Begitu juga tasyahud, orang tangannya buntung nih, kanannya gak ada, cuma kiri doang. Gak bisa dia begini, maka gak boleh. Tetap dia harus begitu. Dan yang menarik adalah waroma bibasarihi ilaiha di kalimatnya dia melemparkan pandangannya ke kanan. Rasulullah melemparkan pandangannya ke jari telunjuknya ke kanan. Nah, di sini orang banyak keliru caranya, ada yang begini lihatnya ke kanan gitu, ada yang begini kepalanya di kananin. Padahal disitulah bedanya ternyata. Ya, nanti kita bahas lebih dalam, tapi jangan sekarang karena ini butuh penjelasan sejak awal. Jadi ada bagian otak right ventral prefrontal cortex, itu bagian kanan gitu ya, right ventral prefrontal cortex, yang kalau diaktifasi ini ya, diaktifasi itu akan meredakan rasa sakit dan trauma adanya di dorsal anterior cingulate cortex namanya itu ya. Nah, jadi secara sederhana salah satu gerakan sholat yang luar biasa namanya tasyahud itu kalau dilakukan dengan benar, makanya sekarang ini dari hasil penelitian di UCLA itu ya, University itu, nah ini nantilah kita bahas ini. Seorang pasien yang menderita trauma psikiatri gitu ya, cara apa namanya itu, terapinya adalah sekarang itu begini loh. Jadi pasien itu suruh diri begini, ngadep ke depan, dokternya dari sebelah kanan, dia harus ngadep ke depan ya. Dokter dari sebelah kanan melempar bola ke dia, disuruh tangkap. Tapi kepalanya ke sana supaya matanya bergerak ke kanan. Matanya bergerak ke kanan. Nah, ini. Jadi ketika mata itu bergerak ke kanan, waroma libasorihi ilaiha, maka right ventral prefrontal cortex tadi teraktivasi. Itu yang sudah diajarkan Nabi sejak dulu dalam tasyahud. Gitu. Buat kita, di mata tuh langsung ya optal neuron itu langsung ke 5 titik utama, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling penting limbic system di sini Pak. Gitu. Ya, jadi mestinya jangan begini. Kalau begini berarti ke depan, matanya nggak ke kanan tapi ke depan. Kalau begini orang lihat, atau kalau begini juga salah karena ada ke atas. Palanya tetap ke depan, tapi cuma melirik aja kita ke kanan, bawah, lirik supaya ke kanan maksimal gitu ya. Oke, terakhir bagaimana dengan makanan? Wah, luar biasa, tentu saja makanan itu penting sekali Pak. Ya makanya terus terang saya lagi nyoba nih melakukan beberapa perubahan cara makan mulai dari Februari lalu, udah beberapa bulan ini, karena di dalam Al-Quran itu ada beberapa kali kata-kata yang fi'il amal terhadap makanan gitu ya. Jadi misalkan daun-daunan, buah-buahan itu kulu itu makanlah, artinya fi'il amal.
Sementara daging merah itu fi'il amarnya hanya pada waktu tertentu saja, yaitu pada kisaran Idul Adha, Quran surat ke-22 Al-Hajj itu. Dan yang menarik adalah makan ikan, surat Al-Maidah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Itu dikhususkan oleh Allah ikan itu. Dan ikan itu di dalam Al-Quran disebut dengan lahman thariya, khusus daging yang segar, karena ikan adalah satu-satunya hewan yang pencernaannya itu tidak melewati tubuhnya, tidak melewati daging yang kita makan, ya kan? Kalau ayam, kambing, sapi, domba, kerbau itu khususnya tuh di seluruh badannya, tapi kalau ikan enggak, lahman thariya. Nah, jadi kesimpulan sederhananya sejauh ini adalah istirahatkan makan itu saya lakukan kemarin, namanya weight fasting. Jadi saya nggak makan 48 jam, nggak makan apa-apa, cuma minum aja 48 jam, mengistirahatkan usus saya. Apa? Bukan. Ntar ini lagi kuasoto aja. Kuasoto sih boleh, asal jangan ayam yang ikut, jangan. Ya, tapi saya cuma minum air putih, minum kopi, nggak pakai gula, ya. Minum kopi, nggak pakai gula, minum teh, minum air putih, 48 jam. Apa? No sugar, nggak ada sugar ya. Wah, itu luar biasa mengembalikan performa usus kita, karena serotonin itu diproduksi di usus. Serotonin itu nanti dibutuhkan oleh jantung kita. Nah, jadi sederhananya adalah, ini panjang nih kalau dijelaskan, tapi sederhananya adalah makan itu sangat berpengaruh, baik apa yang kita makan, cara makan, jam makan, banyaknya makan berpengaruh, sangat berpengaruh. Maka itu selalu dalam kalimat makan itu biasanya akan ada kata-kata wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan berlebihan. Ya bani Adam, ya bani ada khusus tidak takut indah kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Quran surat ke-7 ayat 32 ayatnya, paling kiri sebelah atas. Jadi berlebihannya itu membuat kita salah satu yang berlebihan di orang Indonesia, saya berlebihan sejak kecil itu makan nasi, Pak. Itu kita tuh penyakit itu. Kita dari kecil tuh makan nasi, kalau belum makan nasi belum makan. Bahkan dulu saya ingat gitu ya, karena faktor ekonomi juga, nasinya banyak gitu, lauknya cuma dikit banget. Yang penting kenyang gitu ya. Itu soft, itu berlebihan. Jadi glukosanya berlebihan. Jadi pankreas kita sudah terbiasa dengan energi itu. Nah, itu harus dikembalikan lagi. Jadi sayuran, buah-buahan itu penting. Kulu min tamarihi idza asfaro wa yaqih inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun, dalam surat Al-An'am di penghujung juz yang ke-7 gitu. Makanlah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan ketika dia asfaro wa yaqih, ketika dia matang. Jadi penting sekali. Makan ikan, makan daging juga, tapi ada durasi waktunya. Enggak sepanjang tahun kita makan daging, tidak. Kita makan daging itu ada durasi waktu. Itu penting juga karena ada sel-sel di dalam darah merah daging itu yang kita butuhkan. Demikian kira-kira. Allah. Ya, sekarang Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya, banyak yang kita dapat ya. Namun tadi saya disampaikan ini terkait dengan salat yang 5 waktu ya. Iya. Di situ utama-utamanya, dan saya tidak melihat dari hasil risetnya tadi itu, misalkan sholat malam. Oh iya. Mungkin, nah itu bagaimana gitu dengan sholat malam dibandingkan dengan sholat yang lainnya. Kemudian tadi terkait dengan waktu-waktu sholat tadi, kan ada yang tekanan darah tertingginya dan lain-lain gitu. Nah, selain sholat tadi itu sendiri, aktivitas apa saja misalkan kita bisa manfaatkan pada waktu itu supaya bisa optimal, bukan apakah olahraga, apakah makannya, atau yang lain-lain. Iya. Ini sudah ada. Baik. Terima kasih Pak Tito. Jadi betul sekali pada ayat ke-79 yang dibacakan oleh Mas Imam kita, 78-nya kan akhir sholat dari dulu isyamsi la basakila ya Quran al-Fajr. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nafilah itu tambahan. Nafilatan laka.
asa yang asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi menarik sekali sholat malam itu. Sholat malam itu kapan sih? Quran surah ke-73 Al-Muzammil itu ya. Yang Al-Muzammil qumil laila illa qalila nisfahu tengah malam awil kusbihu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kurangi sedikit atau tambah sedikit. Tahajud dalam bahasa Arab itu artinya sholat setelah tidur. Bukan hajat, bukan setelah tidur. Jadi tidur dulu, bangunnya baru sholat tahajud. Penting kata-kata fatahajjat bihi itu, fatahajjat bihi penting untuk tidur dulu. Kenapa? Karena dalam tidur, saya punya nggak di sini ya, ada hormon namanya melatonin, Pak. Ya, melatonin itu ketika kita tidur. Begitu kita bangun, hormon melatonin kita itu masih ada di dalam tubuh kita. Ini ada melatonin secretion dimulai dari jam 21. Maaf. Sekresi melatonin dimulai jam 21. Nah, ini sunnahnya. Nabi tidur cepat. Habis isya, nggak begitu lama, kira-kira jam 9 lah tidur. Tidur. Bangun nanti setelah tidur, bangun tengah malam atau kurangi sedikit, jam 11 boleh sholat tahajud. Asal tidur dulu. Tidur dulu. Jam 10 juga nggak apa-apa. Asal tidur dulu. Nah, kemudian atau sebelum. Kenapa penting tidur itu? Kenapa namanya tahajud penting tidur? Karena ada hormon melatonin ketika kita tidur yang masih kita bawa nanti setelah kita bangun tidur. Ketika itu kita sholat, khusyuk, tumaninah, sujudnya yang lama, rukuknya yang lama, hormon melatonin ini luar biasa, ajaib sekali hormon melatonin ini. Itu bisa kita sebarkan ke seluruh tubuh kita dengan cara yang istilahnya apa? Dengan cara yang analog, dengan cara kita sendiri. Jadi kita sujud, ngalir darah ke prefrontal cortex kita ke depan ini, mengalir juga hormon melatoninnya. Kita ruku kepada tulang-tulang belakang. Kalau tidur doang, dapat juga melatoninnya, tapi tidak bisa teralirkan secara khusus. Jadi luar biasa sholat malam tahajud itu. Nafilatan tambahan itu maksudnya begini, hormon melatonin mengalir juga dalam tubuh kita kalau kita tidurnya dengan baik. Kortisolnya rendah di jam 9, kita tidur dengan baik dan tidur dengan bagus, melatonin mengalir. Tapi kalau kita sholat, sisa melatonin tadi itu yang sudah tersekresi tadi itu kita bisa arahkan sendiri ke bagian-bagian yang memang kita butuhkan dengan sujudnya, dengan rukuknya. Itulah filah. Demikian Pak kira-kira. Yang tadi Ustaz, Ustaz, terkait dengan waktu-waktu sholat untuk mengoptimalkan waktu-waktu itu selain sholat. Oh iya tadi ya. Ya, sebentar Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau di asar itu sunnahnya belajar, menghafal Quran, mengkaji. Jadi kajian yang paling baik itu 2, waktu setelah subuh, fajar, dan waktu setelah asar sampai maghrib itu paling baik. Gitu. Jadi sunnah dilakukan belajar di situ di waktu itu. Kemudian di waktu pagi tadi tentu saja tidak tidur. Yang bisa kita lakukan tambahannya tadi jalan-jalan aja Pak. Iya, jalan kaki ini, terutama calf muscle tadi. Tapi kalau olahraganya maunya terlalu berat, agak bahaya juga, karena di situ kan ada koordinasi yang masih harus terkait antara bagian otak dan ini kita. Umpamanya habis subuh main bola, umpamanya, wah itu jangan. Karena tadi ya. Tapi kalau jalan pagi itu bagus. Jalan pagi sambil murojaah itu bagus sekali. Atau lari kecil. Lari itu yang paling bagus bukan cepat, Pak. Lari itu yang paling bagus kecil, sedikit. Ya. Saya tuh lagi belajar untuk jadi pelari dengan ada jemaah kita. Jamaah Sakti MMT itu, beliau sudah lari puluhan kilo. Beliau mantan direktur keuangan Pertamina namanya Pak M. Zairil. Setiap Rabu saya lari sama beliau. Lari yang bagus ini sesuai dengan badan kita. Maka itu seorang pelari itu anatomi tubuhnya memang tidak bisa berat, nggak bisa berat. Ya, harus kurus. Nah, baru dia nanti bisa karena yang diandalkan adalah otot kakinya. Jadi lari itu gini, lari itu gini, pelan. Tapi ini kita otot kaki kita bergerak. Mungkin kira-kira. Selamat. Ustaz, ini menyangkut akibat dari tidak mengikuti sunnah Iya. secara global. Apakah bisa saya
Satu. Iya. Yang kedua, kalau saya poligami, Oh. terus saya sakit-sakitan, nggak nyumbur juga. Oh gitu kan. Karena sebelumnya saya poligami nggak sakit-sakitan. Betul. Jadi kurang lebih. Iya. Nah, menarik sekali. Jadi memang begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Memang tolak ukur kita itu kan Rasulullah. Gitu. Rasulullah sepanjang hidupnya nggak pernah sakit, kecuali 5 hari atau sebagai riwayat mengatakan 7 hari, artinya ada mengatakan 3 hari menjelang wafatnya. Itu pun sakitnya cuma panas. Artinya apa? Ya kalau kita ikut Rasulullah ya begitulah jadinya. Ini bukan soal beliau tinggal di Arab dan tidak, begitulah. Terbukti para sahabat pun begitu juga yang mengikuti beliau. Maaf ya, ini maaf sekali. Memang perlu harus kita masuk ke Quran itu secara benar. Maaf ya, sunnah tertinggi itu kan Quran. Maaf sekali lagi maaf ini maaf. Kalau saya juga menjaga supaya tidak isbal kaki saya. Karena itu sunnah juga. Tapi ini sunnah yang maaf ya kecil. Sunnah yang besar itu Quran. Isinya Quran itu tadi seperti yang dikatakan Bapak. Ini sunnah nih. Waktunya, ininya, cara makannya, itu sunnah Al-Quran. Sunnah yang paling besar. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ujungnya kita sehat tadi. Sehingga kita tidak bisa mengatakan dengan mudah, qadarullah saya sakit. Allah itu menginginkan kita sehat. Dalam wudhu saja Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 itu ya, sebelah kiri paling atas itu, ujungnya la'allakum tashkurun, wudhu itu. Yang dinamakan bisa kumpulan salah vaksin wujuhakum aidiakum ilal marafiq amsahu ruusikum ilal ka'bayn dan seterusnya. Yang bawahnya itu la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Apa yang maksud bersyukur itu? Karena wudhu tadi secara fisik langsung memberikan manfaat kepada kita. Jadi betul sekali kalau maaf ya, kalau kita berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah. Nah, di mana salahnya kita cari, kita buka. Buka belajar. Kalau ikut kepada sunnah-sunnah Nabi SAW pasti seperti beliau juga sehat, kuat, kaya raya. Loh, maaf ya Pak ya. Kalau kita nggak kaya, kita juga nggak diundang. Iya, benar. Nabi itu kaya raya, para sahabat itu kaya raya. Lah, kenapa Al-Quran memerintahkan kepada kita dengan fi'il amr untuk membayar zakat? Ketika dijelaskan zakat itu apa, Quran surat kedua ayat 209 itu, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu, katakanlah yang lebih dari kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kita istri 1 anak 3 misalkan, katakan 45 juta yang cukup. Berarti Allah minta kita, Allah suruh kita punya penghasilan setidak-tidaknya 50 juta ke atas. Dan tentu saja Allah mengetengahkan atau menghadirkan caranya. Nah, ini. Jadi luar biasa Allah. Satu lagi Pak, kalau Anda tidak banyak jalan-jalan, berarti Anda nggak ikutin sunnah Quran. Dalilnya banyak. Quran surat ketiga 139. Traveling. Kalimat Allah pada khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Fasiru itu fi'il amr. Sungguh telah kami tetapkan sunanun fil ard, ketentuan Allah di atas muka bumi ini, maka berjalanlah di penjuru muka bumi ini dan ambil pelajaran. Ke Petra, Jordania itu kaum Nabi Samud. Kemudian di Madain Soleh kurang lebih 4 jam dari Madinah itu kaum Nabi Samud juga. Kaum Samud maksud saya Nabi Soleh ya. Nah, ke tempat-tempat itu traveling itu sunnah. Cuma bukan travelingnya kayak gitu. Bukan traveling yang begitu ya. Tapi belajar. Pasti berarti fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Traveling. Gitu ya. Jadi sehat, kaya raya, banyak duit, terus traveling itu sunnah. Dan kita harusnya sampai ke situ. Gimana? Caranya ada di Quran ini semua. Caranya ada Pak. Dan kita harus buka itu.
Itu namanya hidup di dunia hasanat, hidup di akhirat hasanat. Itu kan perintah Allah. Quran surat kedua 201 itu ya. Hasanat dunia, hasanat akhirat. Ya. Hasanat akhirat kita surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan lupa dunia juga demikian. Ada caranya. Kemarin saya ini cerita-cerita aja ya. Kemarin saya diundang ke Banggai Kepulauan, Pak. Ini sekarang saya punya pengajian juga pakai Zoom, Pak Andrea, dari yang undang bupatinya, karena bupatinya ikut umroh bareng saya Februari, terus undang saya ke sana. Itu ASN-nya dipanggil semua, suruh ikut, suruh dengerin ceramah di sebelum Ramadan ya, suruh dengerin ceramah. Kalau nggak dengerin ceramah di blacklist sama dia. Dia bisa begitu karena dia bukan calon yang dia ditugaskan. Jadi Bupati Bangkok, Bupati dan wakil bupatinya ketangkap KPK, akhirnya ditugaskan dari kantor gubernur. ASN jadi dia bebas-bebas aja, dia bilang saya bebas-bebas aja Ustaz, nanti juga saya nggak adil lagi. Tapi dia sudah bertahan hampir 3 tahun. Nah, yang menarik gini, itu Pak, ikannya di Banggai Kepulauan itu demi Allah, saya ini kan orang Aceh ya, saya sering makan ikan di kampung halaman saya. Tapi ikan terenak sepanjang hidup saya di Banggai Kepulauan. Ada suku Bajau, ada enak sekali ikan yang luar biasa. Sampai-sampai sekarang menjalin kerjasama dengan orang Bandung, pengusaha besar di Bandung yang lulusan ITB, untuk membawa ikan itu secara ada caranya rupanya untuk supaya dia segar atau dibawa ke Bandung. Dan itu nilainya puluhan miliar. Saya diceritain begitu, oh inilah maksud Allah bahwa kita tuh punya. Nah ini Pak Yus perikanan, kita tuh punya potensi itu. Cuma kita aja yang nggak menggarap. Yang menarik kata Pak Bupati, persoalan saya di sini Ustaz, orang Banggai ini nggak mau makan ikan. Ikan itu dianggap makanan murah. Mereka punya makan ayam, makan Indomie, gitu. Itu tadi Pak, bosan tadi karena dia apa ikan di mana-mana dengan padahal itu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini banyak hal yang seperti itu, potensial sekali. Gitu. Potensial itu baru satu titik ya, baru satu titik. Saya jadi mikir, wah kalau saya minta beli aja sama Pak Bupati dari sana seperti yang di Bandung, di Jakarta, punya uang berapa gitu, wah itu luar biasa tuh. Ya. Karena ikannya luar biasa, saya juga nggak tahu gimana cara menjualnya tuh dia ya. Tapi dia berani tekan kontrak puluhan miliar. Jadi nelayan-nelayannya Banggai Kepulauan ini dibuat di pool ke situ gitu. Nah, nanti dikirim lewat kapal kan Bandung pakai esan apalah segala macam, saya nggak terlalu ngerti, ke Bandung. Orangnya di Bandung. Gitu. Jadi betul sekali kalau kita tidak sunnah ya tidak ada ininya, tidak ada benefitnya. Sunnah itu kan benefit sebenarnya buat kita sendiri yang mau gitu, yang menolak ilham abah kata-kata. Demikian Pak kira-kira. Baik, saya pikir cukup ya. Tadi kortisol, bisa nggak dikatakan kalau tadi kan di range waktu itu kan ketika malam itu kortisol kan titik rendah ya 0, sekian. Berarti orang tuh ngantuk kayaknya juga apa bisa dibilang kortisolnya dia rendah gitu. Iya, jadi sebetulnya sleep deprivation itu gampang ngantuk itu terjadi sirkulasi yang tidak tepat, yang tidak pas antara hormon kortisol dan hormon-hormon lainnya. Jadi sehingga membuat dia jadi kan ada otomatisnya nih ya, tadi ada jam otomatisnya di dalam tubuh kita tuh. Nah, kapan kita membutuhkan tidur itu ketika kita kehilangan asupan oksigen yang cukup kepada otak kita. Dan kapan dia merasa kehilangan asupan oksigen ketika terjadinya banyak kortisol gitu, atau kurang serotonin gitu. Tapi itu bisa diperbaiki, sebenarnya bisa diperbaiki. Sleep deprivation namanya. Nanti kalau Pak Andri mau baca-baca di internet banyak sudah sleep deprivation atau tidur yang tidak bermutu. Tadi salah satunya karena kortisol. Tidur tapi nggak nyenyak, sehingga tidak merecover, sehingga dia butuh otaknya berpikir istirahat saya kurang nih, padahal
sudah tidur. Nah kalau tidurnya berkualitas, nah maka nanti ada tidurnya Nabi, beda tidurnya Nabi sama tidurnya kita. Caranya, waktunya, kemudian apa yang harus dilakukan, gitu beda. Sebentar aja tapi berkualitas, cukup deep sleep. Ya deep sleep. Gitu aja. Nah, oke. Itu terkait juga sama makan, Pak. Ya, makannya Nabi berbeda dengan makannya kita, sehingga tadi waktu tidurnya pun tidak. Jadi gini ya, saya maaf sekali, saya sampaikan aja. Kalau Bapak mencoba istirahatkan khusus setidaknya 24 jam, itu hormon serotonin mengalir ke dalam tubuh kita. Itu memperbaiki banyak hal. Gak makan tuh gini, jadi misalkan terakhir makan malamnya jam 8, makan lagi berikutnya tuh jam 8 lagi besok, jam 8 malam. Selebihnya minum air gak apa-apa, minum air gak istirahat khusus kita. Kalau kita akan lapar, lambung kita akan lapar, tapi gak masalah karena nanti bisa beralih ke lemak, namanya keton. Ya. Energi bisa beralih, gak akan mati kok kita, gak akan mati. Bahkan ada orang yang 7 hari gak makan, 7 hari gak ada masalah. Jadi itu membuat usus kita menjadi bersih, mengulangi dari awal lagi. Nah itu nanti membuat kita riset ulang gitu. Apalagi kalau bisa 38 jam, apalagi 48 jam kalau bisa. Saya 48 jam kemarin. Jadi nggak makan, nggak mengasup makanan apapun kecuali air. Itu penting. Jadi kita kembali ke Bukannya puasa berarti Ustaz ya? beda. Puasa itu seperti itu juga kepada autophagy namanya, sel-sel dalam tubuh kita itu memakan sel yang buruk. Tapi kalau wet fasting ini khusus untuk usus, jadi mengistirahatkan usus. Jadi justru harus banyak minum supaya lancar gitu usus kita lancar dan dia menyerap oksigen dari air. Baik, mudah-mudahan memberikan manfaat ya kalau Pak Ibu rahmat Allah. Tentang usul tadi Pak Andrea, Pak RW mungkin bisa dibicarakan di antara supaya belajarnya kita bisa maksimal. Insya Allah saya sudah siap bahan-bahannya, cuma karena kita jeda waktunya lama, udah gitu juga kalau saya kesini Pak, ya terus terang kalau saya kesini saya mengalahkan dua jadwal, 2 acara, karena saya berangkatnya sore, pulangnya malam, gitu. Jadi kalau saya di rumah, wah saya bisa banyak ini juga, banyak hal juga dan kita bisa saksikan juga di sini, suara bisa masuk. Nah kita bikin yang bagus aja suaranya bagus, terus juga koneksi internetnya bagus, juga bisa kita maksimal. Dan enaknya gitu nanti kalau saya misalkan lagi kemana gitu, apa itu, tetap kita bisa jalan, itu nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ketunda gitu. Seperti tadi janji yang sudah kita membahas tasyahud jadi lewat gara-gara saya juga lupa, gitu. Apa-apa juga lupa kan, sayang sekali. Demikian kira-kira. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makannya buat haji. Oh, jatah haji. Jatah haji.